Saat hidup, seseorang tak tahu pasti kapan dan akan meninggal dalam kondisi seperti apa. Lelaki separuh baya asal tanah Pasundan ini juga begitu. Menjelang maut menjemput, pria ini tinggal tanpa ditemani istri. Belahan jiwanya pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ustadz Toto Nugroho dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali menambahkan sepotong cerita tentang riwayat ringkas lelaki yang tubuhnya telah terbujur kaku itu. Menurut Ustadz Toto, almarhum yang telantar 2 hari di kamar jenazah RSUP Sanglah tersebut sebenarnya punya kerabat dekat di Bali. Tetapi kondisi ekonomi kerabatnya yang sudah berkeluarga tersebut juga menghambat upaya merawat jenazah mendiang. Ya, akhirnya memang MUI Bali turun tangan. Ustadz Toto Nugroho yang menggawanginya. Ihwalnya, ada info sudah 2 hari jasad almarhum telantar di kamar jenazah. Sumber infonya dari bagian forensik RSUP Sanglah. Lebih sedikit mudah akses info ini, maklum Dr. Kunti Yulianti, SPKF, istri tercinta Ustadz Toto, bekerja sebagai dokter ahli kedokteran forensik di situ. Singkat cerita, sebuah komunitas umat Islam di Bali ikut nimbrung. Bersama Ustadz Toto, mereka take over urusan perawatan jenazah tadi. Komunitas ini bernama Sahabat Subuh. Dipimpin Yusuf Santiaji, ikut sibuklah mereka. Ada pula aktivis kemanusiaan Haji Sucipto. Mereka langsung bergerak di bawah komando Ustadz Toto. Tetapi niat baik, iktikat baik saja tidak cukup. Lika-liku tetap saja ada. Apalagi semasa sakitnya, mendiang masuk daftar ODP. Walau akhirnya hasil swab tes memastikan negatif COVID-19. Soal lika-liku tadi ada cerita khususnya. Proses pemakaman jenazah ini yang dimasukkan daftar telantar di Rumah Sakit Rujukan Bali NTB NTT tersebut memerlukan juga biaya. Di sini Ustadz Toto Nugroho lagi turun gunung. Info kesulitan biaya pemakaman sampai ke telinga sejumlah jamaah. Beberapa jam kemudian bereslah urusan ini. Khusus soal jenazah yang sempat berstatus ODP, walau akhirnya negatif COVID-19, perlakuan perawatan jasadnya sesuai standar jenazah COVID-19. Ini karena hasil swab test yang menyatakan negatif COVID-19 keluar saat yang bersangkutan sudah meninggal. Mendiang yang 2 hari telantar di kamar jenazah rumah sakit tersebut beragama Islam. Perlakuan sesuai standar jenazah COVID-19 khusus yang beragama Islam diterapkan petugas medis dan para medis. Saat ini saya bersama dengan saudara-saudara kita yang luar biasa di tengah pandemi COVID yang menghantui banyak kalangan, termasuk kita di Bali. Mereka masih meluangkan waktu untuk mengurus saudara-saudara kita yang mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari pertama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan aksi kemanusiaan mereka mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hidayah dari perawat jenazah saudara kita yang pada sudah meninggal. Karena sebentar lagi kita makamkan. Setelah sebelumnya dari rumah sakit memberitahukan bahwa ada saudara kita ini yang meninggal. Awalnya diagnosanya meninggal karena COVID-19, tapi hasil tes terakhir menunjukkan bahwa ternyata negatif COVID-19. Nah, jenazah ini meninggal sendirian. Ada saudara nanti dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi setelah berusaha mencari bantuan untuk biaya pemakaman, yang terkumpul masih bisa menutupi seluruh pembiayaan untuk perawatan jenazah dan biaya selama saudara kita ini berangkat ke rumah sakit. Kami selaku orang yang mengemban amanah Majelis Ulama Indonesia mewakili seluruh umat Islam di Provinsi Bali, kemudian dihubungi pihak rumah sakit untuk membantu pihak rumah sakit merawat jenazah ini sampai tuntas. Dan
seperti yang telah kita ketahui bahwa ini bukanlah yang pertama kali, tapi sudah sering kita lakukan kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali dengan pihak Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dalam kita merawat jenazah dari mulai memandikan, mengkafankan, kemudian menyolatkan, dan terakhir adalah memakamkan. Ini sudah kita awali sejak kita bekerjasama dengan Rumah Sakit Sanglah dalam merawat jenazah muslim dan bayi terlantar. Dan pada hari ini pun kita juga melaksanakan hal yang sama. Tapi beberapa hari sebelumnya kami pun juga dimintai oleh pihak Rumah Sakit Umum Sanglah untuk membantu merawat jenazah baik yang suspek meninggal karena suspek COVID-19 dan bahkan juga yang positif meninggal karena COVID-19. Nah, ini kami berkewajiban menyelesaikan tugas ini semata-mata karena tanggung jawab ajaran agama. Karena kita semua tahu dunia adalah wakil saya, jadi harus ada di antara umat Islam yang menjadi wakil untuk melaksanakan kewajiban. Kami yang diamanati, kemudian kami menghimpun dana, kami menghimpun para relawan. Di samping kanan kiri saya ini para relawan, sebelah kiri saya Pak Yusuf Satiaji dari relawan Sahabat Subuh, Pak Sucipto, kita banyak tahu beliau sudah banyak amalnya, banyak karyanya di membantu saudara kita dalam masalah penyediaan golongan darah, beliau sudah banyak kita ketahui, dan juga ikut juga membantu, dan juga seluruh umat Islam Kota Denpasar pada khususnya dan pada dunia global yang mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu tim tamu. Dan mudah-mudahan segala amal baik Bapak Ibu sekalian, terutama ini hari pertama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, mudah-mudahan Allah lipat gandakan ala Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan perlu Bapak Ibu sekalian juga mohon dipahami, kita tinggal di Bali, janganlah kemudian kita tidak bersilaturahmi, kita tidak ikut bergabung dengan saudara-saudara kita yang lain, tidak pernah aktif di masjid, sehingga ketika terjadi permasalahan semacam ini tidak pernah banyak orang yang akan merasa disuruh. Makanya kami tidak ingin membantu, tetapi sebaiknya lah, karena kita di sini tinggal di tempat di mana Islam bukan menjadi agama mayoritas, maka berkomunitaslah. Dan komunitas yang paling baik adalah komunitas masjid, komunitas majelis taklim. Kita tidak tahu panggilan Allah itu datangnya kapan, maka bagi jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi, ikut tim, sama-sama membantu dalam melaksanakan kewajiban hukum kayak ini, kami terbuka dengan senang hati. Dan ingat, panggilan Allah tidak tentu, kami pun juga akan meminta bantuan, waktunya pun juga tidak tentu. Maka harus siap saat, dan yang lebih penting lagi, yang bisa melaksanakan tugas-tugas semacam ini adalah orang-orang yang benar-benar sehat. Maka tetap jaga kesehatan, dan kita tetap panjatkan doa kehadiran Allah, apalagi ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan ujian dari Allah wabah corona ini bisa. Jenazah itu terkait juga dengan diagnosis dia pada saat masih hidup ya. Jadi ada dua kategori, ada yang disebut suspek COVID-19, ada yang memang terkonfirmasi COVID-19. Yang disebut suspek COVID-19 bila pada pasien ini timbul gejala-gejala yang sesuai dengan kategori gejala-gejala COVID-19, namun
belum terkonfirmasi dengan pemeriksaan lab, entah itu berupa swab ataupun rapid testnya. Jadi pertama bisa rapid test, kemudian nanti dikonfirmasi dengan swab untuk melihat RNA dari virus tersebut. Nah, karena hasilnya belum keluar, untuk kehati-hatian sesuai dengan pedoman nasional, sesuai juga dengan arahan dari WHO, pada pasien diperlakukan seperti pasien COVID-19. Begitu juga kalau dia meninggal, dia akan diperlakukan seperti jenazah terkonfirmasi COVID-19. Maka pada jenazah ini akan diperlakukan khusus. Jadi untuk penata laksanaan jenazah khususnya itu seperti apa? Jadi pada jenazah yang suspek COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19, kita akan melakukan tindakan yang pertama adalah disinfeksi. Jadi tindakan disinfeksi ini tindakan untuk mengurangi dan menghilangkan kuman pada tubuh. Caranya adalah dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh tubuh, termasuk ke lubang-lubang tubuh, terutama lubang-lubang tubuh yang berkaitan dengan saluran nafas, yaitu hidung dan mulut. Kenapa diperlukan cairan disinfektan di saluran nafas? Karena pada penderita COVID-19 gejala yang utamanya adalah gangguan di paru-paru, sehingga ada cairan dari paru-paru yang mungkin keluar melalui saluran nafas. Nah, cairan ini juga mengandung kuman-kuman atau virus corona. Maka dengan dilakukannya disinfeksi, kuman-kuman termasuk virus corona ini kita matikan. Setelah dilakukan disinfeksi pada tubuh, nanti jenazah kita bungkus dengan plastik. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari kalau ada kebocoran. Jadi bungkus rapat dengan plastik. Kemudian kalau dia muslim, kita akan pakaikan kafan. Kemudian setelah menggunakan kafan, kita akan tayamumkan jenazah tersebut. Memang tidak bisa dimandikan karena itu juga akan membahayakan bagi petugas yang memandikan. Dan tidak jarang resiko cairan itu keluar dari tubuhnya itu sangat besar. Maka dengan melakukan disinfeksi tadi, kemudian membungkus jenazah, mengkafani, kemudian baru mentayamumkan. Setelah itu jenazahnya dimasukkan atau ditutup kembali dengan plastik secara rapat dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Gunanya kenapa ada lapisan berlapis-lapis ini ya tadi untuk menghindari kebocoran. Setelah itu kantong jenazah kita lakukan juga dikontaminasi. Jadi kalau dikontaminasi ini memberikan cairan kimia pada lingkungan atau benda-benda mati yang gunanya untuk mengurangi dan membunuh kuman-kuman yang ada di situ. Jadi kita melakukan dekontaminasi pada kantong jenazah. Setelah itu jenazah dan kantong jenazah kita masukkan ke dalam peti. Peti jenazah juga didekontaminasi luar dan dalam. Kemudian kita tutup petinya dan kita vakum. Jenazah tidak boleh dibuka lagi, peti jenazah itu tidak boleh dibuka lagi sampai nanti dikuburkan, atau kalau yang memilih kremasi itu dikremasi. Nah, dengan dimasukkan ke dalam peti dan lapisan yang berlapis-lapis tadi diharapkan tidak ada kebocoran, sehingga pada jenazah yang sudah dilakukan penata laksanaan khusus tersebut tidak lagi membahayakan untuk ini.